Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah jamaah Balai Baitun Tajuddin yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam ini juga ayahanda kita sudah tiba dari Jakarta. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan yang baik dan keberkahan umurnya. Pada malam ini kita lanjutkan lagi pengajian kita, masih tentang bab taqwa, bab tentang takwa. Kita masuk kepada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun hadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Ya, sebagian sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wa innallaha wa innallaha mustahlifukum fiha, dan Allah telah mengangkat manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, di dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun, dan Allah melihat bagaimana kita menjalankan fungsi khalifah tersebut. Allah melihat amal-amal kita. Nah, yang ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Fattaqud dunya, dan takutlah kepada dunia. Wattaqun nisa, dan takutlah kepada perempuan. Takut pada perempuan gimana nih? Ada laki-laki takut pada perempuan. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Fa inna awala fitnati Bani Israel, dan fitnah pertama yang menimpa Bani Israel kanat fin nisa, tentang perempuan. Masih ingat apa pertama sekali fitnah perempuan di kalangan Bani Israel? Anaknya Israel. Israel ini nama lain dari Nabi Yakub. Siapa anaknya yang ganteng? Yusuf. Ya. Kena fitnah enggak dengan Siti Zulaikha? Ya. 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 Kita akan jelaskan tentang tidak seluruh hadis ini, karena sebagian hadis ini sudah kita jelaskan. Fattaqud dunya, takutlah kepada dunia. Apa maksudnya? Takut kepada dunia. Ya. Dalam surat Hadid, Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, "I'malu", ya. Dalam surat Hadid ayat 20, "I'malu", ya, innamal hayatud dunya la'ibun. Nah, la'ibun
walahwun wazinatun. Aimalu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun wazinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun. Apa la'ibun? Main game, ya. Main game, ya. Bukan main game, permainan. Game online. Walahun, apa lahun? Melalaikan, hal-hal yang melalaikan. Sibuk aja mancing dari pagi sampai sore. Dapat engkau pilih, melalaikan. Wazinatun, dan perhiasan. Kemudian di ujung ayat itu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan bukanlah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ya, ternyata menipu. Sebagian orang beranggapan bahwa ayat ini terkait dengan godaan dunia yang begitu memukau. Tetapi kalau kita lihat mufassir lain berpendapat bahwa ya, yang paling ditakutkan terhadap fitnah dunia ini bukan ketertarikan pada dunianya. Sekarang saya tanya, bos mafia itu di mana? Di akhirat atau di dunia? Di dunia. Jahiliyah di mana? Di akhirat atau di dunia? Segala kejahatan yang membawa orang masuk neraka ternyata di dunia. Inilah yang paling kita takutkan. Nah, seperti misalnya kata Nabi begini. Ada hadis begini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Ya, anna Aba Malik Al-Asy'ari haddatsahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Arba'un fi ummati, ada 4 hal di kalangan umatku. Min amril jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah. La yadrukunahunna, dan umatku enggak mau meninggalkannya. Coba. Padahal Nabi itu dakwahnya adalah mengajak manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Kan sebegitu penceramah bilang. Ya, kebanyakan penceramah kan bilang apa? Nabi mengajak umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Saya sering dengar penceramah bilang kayak gitu. Tapi kata Nabi, ada 4 hal di kalangan umatku yang termasuk perkara jahiliyah, tapi umatku enggak mau meninggalkannya, enggan meninggalkannya sampai hari ini. Inilah yang dikatakan fitnah dunia yang paling mengerikan. Bukan hanya sekedar tertarik dengan mobil Pajero, misalnya apa lagi? Alphard. Itu sebenarnya enggak begitu berat. Yang paling berat ini model-model ini, aliran sesat. Aliran sesat di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Bunuh-membunuh di mana? Cincang-mencincang, mutilasi, potong 3, potong 4, kayak potong ikan, taruh dalam apa? Kresek itu. Di mana? Di dunia. Itu, maka fattaqud dunia, takut dunia. Jadi kata Nabi tadi apa? Ada 4 hal di kalangan umatku, arba'un fi ummati min amril jahiliyah, yang termasuk perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, dan umatku enggan meninggalkannya. Apa kira-kira? Yang pertama kata Nabi, al-fakhru fil ahsab. Ya, apa itu al-fakhru fil ahsab? Membangga-banggakan nenek moyang. Siapa nenek moyang? Nenek moyangku orang pelaut, gemar-gemuruh di masa muda. Nah itu, membangga-banggakan nenek moyang. Padahal Allah dalam 3 ayat, ya, dalam 3 ayat Al-Quran itu menjelaskan bagaimana
orang-orang yang begitu fanatik kepada nenek moyang. Di antaranya ayat berapa? Surat berapa? Al-Baqarah ayat 170. Bagaimana bunyinya? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apa artinya itu? Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan Allah, maksudnya apa? Diturunkan Allah apa? Al-Qur'an. Qalu, tapi mereka menjawab, apa jawaban mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Terus Allah katakan apa? Awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk? Allah sendiri mengatakan itu yang fanatik itu, yang membangga-banggakan nenek moyangku. Orang pelaut gitu. Nah, gemar gemuruh di masa muda. Ada lagunya lu waktu saya kecil. Dah, tadi surah berapa? Al-Baqarah ayat 170. Sekarang surat Al-Maidah ayat 104. Bagaimana bunyinya? Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasuli, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Sama enggak siapnya redaksinya? Hampir sama. Apa artinya nih? Dan apabila dikatakan kepada mereka ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul, ikutilah apa yang diturunkan Allah, maksudnya Al-Quran dan Rasul dan hadis Nabi, sunnah Nabi. Tapi apa jawabannya? Qalu, mereka menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup ajalah bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun, kata Allah, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka tidak punya ilmu dan tidak mendapat petunjuk. Sudah 2 ayat. Masih ada satu lagi ayat. Siapa tahu? Surah Luqman ayat 21. Bagaimana bunyinya? Wa idza qila lahu ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana syaitan yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Kemudian Allah katakan, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka padahal syaitan mengajak mereka memasuki neraka yang menyala-nyala? Ternyata Allah ungkapkan dalam surah Luqman ayat 21 itu, siapa di balik nenek moyang? Syaitan. Jadi yang mengikuti nenek moyang adalah mengikuti syaitan. Apa contohnya? Nah, contohnya gini. Nak, jangan duduk di ambang pintu, nanti gak dapat jodoh. Ada gak bilang gitu? Ada gak kira-kira? Terus anaknya protes, mana pula mak hubungan antara jodoh dengan duduk di ambang pintu? Terus apa kata mamanya? Ikahnya ke hana katupu kah begah lewon jamun. Apa katanya? Ikah hana katupunya orang jamun begah. Apa artinya itu? Itu orang zaman, orang indatu kita bilang. Nah, bukan Al-Quran dan hadis, tapi dalilnya apa? Indatu. Sudah.
Betul. Jangan beli jarum malam-malam nanti sial katanya. Apa mawali apa? Bukan mawali apa? Apa namanya itu? Ada istilahnya. Enggak boleh beli. Bahkan penjualnya pun enggak berani jual. Kalau ditanya kenapa seperti itu? Ini kata orang zaman, kata orang zaman. Itu. Padahal dalam akidah Islam itu termasuk syirik, namanya tatayur. Menganggap sial sesuatu. Asal katanya burung itu, tatayur itu. Karena orang Arab jahiliyah itu kalau bepergian melepaskan seekor burung, kalau burungnya terbang ke kiri enggak berani mereka berangkat karena dianggap sial. Kata Nabi apa? Man raddatu at-tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang mengurungkan niatnya karena percaya kepada tatayur, faqad asyraka, maka sungguh dia telah syirik. Nah, itu dia. Ini fitnah dunia yang paling ngeri. Masalahnya syirik. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'anil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka tidak ada seorang penolong pun. Ya. Jadi apa kata Nabi? Perkara jahiliyah yang sekarang masih ada apa? Masih suka kita al-fakhru fil ahsab. Apa itu? Membangga-banggakan nenek moyang. Itu yang paling kita takutkan di dunia ini. Yang kedua kata Nabi, watta'nu fil ansab, mencela keturunan. Ya, mencela keturunan. Nah, hati-hati itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan isnatani, ya, isnatani bihima, bihim huma kufrun. Isnatani, ya, bihim huma kufrun. Ada dua hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur. Yang pertama kata Nabi, at-ta'nu fin nasab, mencela keturunan. Yang kedua, waniyahatu 'alal mayit, meratapi mayat. Nah, jadi yang kedua kata Nabi, yang termasuk perkara jahiliyah yang sampai hari ini masih kita pertahankan di dunia ini adalah mencela keturunan. Enak kali mulut kita bilang, oh itu anak haram jadah. Kenapa kita bilang anak haram jadah? Kira-kira apa alasannya kita bilang dia anak haram? Kenapa? Katanya anak lahir tanpa ayah. Terus yang salah siapanya? Kalau ada anak lahir tanpa ayah, yang berdosa siapanya? Orang tuanya, enggak ada hubungan dengan anak. Dalam akidah Islam enggak ada dosa warisan. Apa dalilnya? La taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak mewarisi dosa orang lain. Anak itu suci walaupun dari hasil zina. Apa dalilnya? Kullu mauludin yuladuna alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Siapapun dia, bagaimanapun cara lahirnya. Fa'abawahu, orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang meyahudikannya karena kebetulan lahir dari orang tua Yahudi, au nuyassiranihi, atau yang menasranikannya, au yumajjisanihi, atau yang memajusikannya. Kalau kita perluas, maka orang tuanya lah yang menjadikan dia artis, menjadikan dia apalagi anggota geng mafia. Orang tuanya lah yang menjadikan dia pencuri dan sebagainya. Tapi anak itu ketika lahir di dunia ini kuak-kuak dia bersih, walaupun dari orang tua yang jahat. Jadi enggak boleh kita mencela, oh itu anak penjudi, itu anak apa tuh. Enggak boleh. Itu perkara jahiliyah yang sampai hari ini kita masih suka, kata Nabi. Yang ketiga kata Nabi, wa istisqa'u bin nujum. Apa itu? Menisbahkan hujan pada bintang-bintang. Atau dengan kata lain, atau bisa juga meramal nasib dengan bintang-bintang. Disebut apa kalau meramal nasib dengan bintang-bintang?
zodiak. Kalau tanggal lahir kan seperti saya ini katanya zodiak bintang saya Capricorn. Capricorn ya. Ada yang Sagittarius. Nah, kalau dibaca nanti zodiak kita buka hari ini apa Senin, ditulis itu. Hari ini Anda beruntung sedikit, besok mampus lu. Udah terpengaruh kita. Udah susah kita. Ini hukumnya syirik. Nabi mengatakan, "Man yaqtabasa ilman minan nujumi, yaqtabasa syu'batan minas siri zada mazada." Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, meramal nasib dengan bintang-bintang, maka sesungguhnya dia mempelajari salah satu dari ilmu sihir dan akan terus bertambah. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain riwayat oleh Imam Bukhari, hadis qudsi ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi, kata Allah, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi hadis ini hadis qudsi, mula-mula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang redaksinya dari Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, asbaha min ibadi, ada di antara hambaku mu'minun bi wa kafirun, ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, adapun orang yang mengatakan diturunkan hujan ini karena karunia dan rahmat Allah, fadzalika, maka hambaku itu mu'minun bi wa kafirun bil kaukabi, maka hambaku itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Yang mengatakan diturunkan hujan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bi naui kadza wa kadza, diturunkan hujan ini karena pengaruh bintang ini, bintang itu, fadzalika, maka kata Allah, maka hambaku itu kafirun bi, kafir kepadaku, wa mu'minu bil kaukabi, beriman kepada bintang-bintang. Terus bagaimana dengan ramalan cuaca? Yang hukumnya? Yang dari dipikan ramalan cuaca, pusaran angin, itu boleh gak? Itu gak apa-apa. Itu murni ilmu pengetahuan, astronomi. Kalau astrologi beda, nggak ada hubungan apa-apa secara ilmu pengetahuan. Diyakini kalau nampak bintang ini akan turun hujan, gitu kan. Maka kadang-kadang kalau nampak bintang ini beruntung, maka kalau orang nikah dicarilah tanggal ini supaya nanti cocok. Itu keyakinan jahiliyah. Dah. Yang keempat kata Nabi, waniyahatu, termasuk perkara jahiliyah yang sampai hari ini ada di tengah-tengah umatku, kata Nabi, waniyahatu. Apa waniyahatu? Meratapi mayat. Ya. Meratapi mayat. Orang-orang Arab jahiliyah itu kalau ada yang meninggal, ini sebelum datangnya Islam ya. Ketika ada yang meninggal, apalagi yang meninggalnya itu pembesar, itu diupah sampai ribuan orang untuk nangis, ratusan orang nangis. Jadi kor nangis, makin terisak-isak, makin hebat. Ini berbeda dengan di Tapanuli ya, daerah sana. Itu bukan tangisan tapi musik. Ya, coba perhatikan, ada orang meninggal di daerah Karus, daerah sana itu, tah Karun, tah daerah sana. Itu musik, ada musik khusus, musik kematian. Ya, tari-tarian juga. Tapi orang Arab jahiliyah enggak diupah. Makanya kan kemudian lahir hadis Nabi, mayat akan disisa karena tangisan ahli bait keluarganya. Itu maksudnya yang mengupah, yang sengaja mengupah. Sengaja mengupah untuk nangis. Nah, sampai hari ini kita coba bayangkan, coba kalau ada yang meninggal, nangis, waniyah. Padahal Ummu Khatiyah mengatakan, ya, Ummu Khatiyah salah seorang sahabat yang mulia, kata Ummu Khatiyah, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Rasulullah mengambil janji pada kami agar tidak boleh meratapi mayat. Ya, sedih boleh.
Siapa pula enggak sedih misalnya meninggal istri, meninggal suami, sedih boleh. Ya. Keluar air mata boleh. Saat meninggal anak Nabi bernama Ibrahim, ya, bernama Ibrahim. Ibrahim ini anak dari apa namanya itu yang dari Mar'ah Qibtiyah, ya, Mar'ah Qibtiyah. Ya. Jadi meninggal Ibrahim masih kecil. Nabi sangat sedih. Sehingga Nabi mengatakan, innal aina tatma'u. Mata biarlah ia berlinang. Wal qalbu yahzanu, hati biarlah ia sedih. Wala naqul illa ma yurdi rabbuna. Tapi kami tidak mengucapkan kata-kata, kata Nabi, kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya perpisahan denganmu wahai Ibrahim sangat menyedihkan hati. Nabi Ibrahim, Nabi nangis. Tapi tidak meratap. Kan lucu, meninggal istri enggak nangis, senyum-senyum, laki mati no. Meninggal suami, senyum-senyum, cik racun, macam-macam orang bilang. Masa meninggal istri, meninggal suami enggak sedih-sedih mulai. Pura-pura sedih enggak apa-apa, ambil air ludah taruh di mata nih, nangis. Tapi yang enggak boleh adalah meratapi mayat. Meratap. Nah, tadi Nabi mengatakan, ya kan? Wala naqul illa ma yurdi rabbuna. Kami tidak mengucapkan kata-kata ketika terjadi musibah itu, musibah. Illa ma yurdi rabbuna, kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Apa kata-kata yang diridhoi oleh Allah yang paling utama ketika menghadapi musibah? Istirja. Apa itu istirja? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi mengatakan, ma min muslim tusibu musibatun thumma yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Thumma yaqulu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa ajarallahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Itu hadis ini riwayat Imam Muslim dan lainnya. Apa artinya? Kata Nabi, tidaklah seorang muslim mendapat musibah kemudian dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian wa yaqulu, membaca doa, ini doanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Ila ajarallahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Maka kalau kita mengucapkan istirja dan doa itu, Allah akan memberikan kita pahala atas musibah yang menimpa kita dan Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Ya. Saya pernah kejadian nih, seorang ibu-ibu hilang barang berharga. Tanya sama saya, Ustaz, ada enggak doa ya kehilangan barang kemudian kita baca doa itu barang itu balik? Oh, enggak ada. Saya bilang enggak ada, Nabi mengajarkan doa seperti itu. Mana ada pula ada doa barang balik? Enggak ada. Tapi kalau ibu mau berdoa, ini ada satu doa yang bagus. Doa ketika menghadapi musibah, karena kehilangan benda berharga itu kan musibah. Apa doanya, Ustaz? Nah, doanya ini, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Setelah beberapa lama kemudian dia datang, dia jumpa dengan saya, Ustaz, sudah ketemu barangnya. Udah ketemu barangnya. Rupanya barang itu bulat-bulat ya, di mobil bus itu nggak ada yang ambil. Karena orang nggak tahu kalau itu benda berharga. Nah, Allah nggak ganti dengan yang lebih baik, tapi yang semisalnya kan lumayan juga. Ya, tapi ingat, doa itu bukan doa untuk kembali barang. Nggak ada. Kalau kita percaya seperti itu jadi bid'ah kita. Nah itu waniyahatu. Nah itu perkara jahiliyah itu di dunia. Aliran sesat di dunia, syirik di dunia, menyembah berhala di dunia, dengki, khianat di dunia. Ini yang paling menakutkan.
Ini yang berat sekali godaannya. Sekarang di politik lagi. Luar biasa dunianya. Politik itu di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia. Nah, maka kata Rasulullah tadi, fattaqud dunya, takutlah kepada dunia ini. Bukan takut kepada perhiasan. Siapa pula yang takut pada perhiasan? Malah senang lagi. Tapi yang takut fitnah-fitnah seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Fattaqun nisaa, dan takutlah kepada wanita. Apa pula ni? Kok takut pada wanita? Enggak ada wanita. Tamar riwayatkan. Apa maksudnya takut? Nabi memperingatkan takut kepada wanita. Ya. Ada satu firman Allah surat At-Taghabun ayat 14. Bagaimana bunyinya? Surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Ini bukan saya bilang, ini ayat Allah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagi kamu. Hati-hatilah. Bagaimana kok bisa istri jadi musuh, anak jadi musuh? Bukan pepet, bukan. Banyak makin pepet makin sayang kita. Kalau enggak pepet enggak masak nasi. Kemudian ada hadis begini bunyinya, hadis ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Ya, Imam Muslim. Begini hadisnya. Jadi bahkan Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah dalam salatnya neraka. Neraka. Kemudian Nabi mengatakan, wa ra'aitu, dan aku melihat aktara min ahliha, kebanyakan penghuninya an-nisaa, wanita. Kayak mana tuh, Bu? Ini Nabi bilang, Nabi diperlihatkan oleh Allah dalam salat neraka dan kebanyakan penghuninya katanya wanita. Gimana, Bu? Ya. Sahabat juga heran, kita juga heran. Maka sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa kok kalau para sahabat bertanya kepada Rasulullah ketika Nabi menyampaikan hal yang sangat mengejutkan ini?" Katanya kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kalau mereka bertanya, "Ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, mengapa kok perempuan kebanyakan penghuni neraka?" Faqal, Nabi menjawab, bikufrihim, karena kekufuran mereka. Makin terkejut para sahabat. Makin terkejut karena kekufuran mereka. Qila, kemudian ditanyakan lagi pada Rasulullah, yakfurna billah, apakah kufur kepada Allah? Ternyata Nabi mengatakan, yakfurna al-ashira, kufur kepada suaminya. Wa yakfurna al-ihsana, kufur kepada kebaikan suaminya. Ayo, Bu. Kata Nabi, yakfurna al-ashira, kufur kepada suaminya. Wa yakfurna al-ihsana, kufur kepada kebaikannya. Kemudian Nabi menjelaskan, lau ahsanta ya ila ihdahunna ad-dahra, jika kamu berbuat baik kepada istrimu pada suatu waktu, summa ra'at minka syai'a, kemudian melihat padamu pada hari atau pada saat yang lain keburukanmu, qalat, maka istrimu mengatakan kepadamu, ma ra'aitu minka al-khairaqat, aku tidak melihat sedikit pun kebaikan pada diri kamu. Itu dia. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa maksudnya? Jadi kata Nabi kira-kira begini, yang menyebabkan kebanyakan wanita itu penghuni neraka karena mereka kufur pada kebaikan suaminya. Jadi begitu banyak kebaikan suaminya padanya, sekali saja suaminya jahat, hilang semua kebaikannya. Bahkan mengatakan ma ra'aitu minka al khairaqat,
Aku tidak melihat sedikit pun kebaikan dari dirimu. Siapa mereka? Kalau ibu-ibu di ruangan di tempat yang mulia ini nggak mungkin. Ini wanita-wanita salehah semuanya. Tapi ada memang perempuan seperti itu. Ya. Sekali aja kita salah, maka hilang kebaikannya. Tuh, mana? Itu fitnah wanita. Hati-hati. Makanya kenapa ya kita dalam berumah tangga jangan spekulatif. Dalam rumah tangga mencari suami, mencari istri jangan spekulatif. Harus betul-betul orang karena agamanya. Karena agamanya. Maka sampai Nabi mengatakan, "Idza atakum man tardona dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang melamar anak perempuanmu orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka terimalah. Karena dia membawa anak kita ke surga. Dan istrinya pasti salehah, akan menjadikan istrinya salehah. Jika kita tolak maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang banyak. Saya pernah ya, tapi bukan di sini. Ada ibu-ibu tanya ke saya. Ya, kebetulan ibu-ibu kan tanya. Bapak-bapak jarang bertanya, yang banyak bertanya ibu-ibu. Nanti coba lihat, pasti yang banyak tanya juga ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu tanya begini, "Ustaz, bagaimana supaya mendapat menantu yang soleh?" Ya, apa pertanyaannya? "Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya atau apa caranya supaya mendapat menantu yang soleh?" Saya jawab ini entah berpikir saya entah enggak, saya lupa. Pokoknya spontan saya jawab. "Jangan tinggi-tinggi maharnya, Bu," saya bilang. Apa hubungannya kira-kira dengan jawaban saya ini? Jadi ada ibu-ibu bertanya ke saya, bagaimana supaya dapat menantu yang soleh? Saya jawab, supaya dapat menantu yang soleh, jangan tinggi-tinggi maharnya. Ada hubungannya enggak gitu? Apa hubungannya? Ya, kemudian saya bilang sama ibu-ibu, coba ibu-ibu ya, misalnya ya, contoh, ibu tetapkan mahar anak ibu 50 mayam. Siapa yang lamar? Bisa jadi yang lamar itu agen sabu-sabu karena dia punya uang. Orang saleh nggak punya uang sebanyak itu. 5 mayam aja setengah mati karena dia mencari betul-betul yang halal, yang nggak ada syubhat. Zaman sekarang mau tahulah, mencari yang betul-betul halal itu susah, kecuali orang-orang yang beberapa orang yang memang ditakdirkan oleh Allah bisa menjadi kaya dengan cara yang baik. Jadi kalau kita tetapkan mahal-mahal nggak ada yang berani yang datang. Kenapa? Ustaz ini mana lah berapa mahalnya? 30 mayam. Oh, maaf lah, Bu nggak sanggup. Besoknya datang, ya, bawa mobil Innova lagi, mobil rental. Cepat-cepat kita terima. Padahal belum tentu mengajak anak kita ke surga. Kira-kira jawaban saya itu boleh nggak? Boleh ya? Nggak konyol jawaban saya ya, karena saya jawabnya nggak pikir panjang-panjang. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Ya, karena hadis ini sudah dianggap sudah selesai. Kemudian sekali lagi, wa inna awala fitnata bani Israel, fitnati bani Israel kanat fin nisa. Dan fitnah pertama yang muncul di kalangan Bani Israel adalah fitnah wanita. Kisah kasus Yusuf dengan Zulaiha. Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu-ibu. Karena saya bilang tadi nggak ada lagi, nggak mau tanya lagi. Ya. Tapi ingat ya, laki-laki tanpa wanita, walaupun wanita itu kadang-kadang jadi fitnah bagi laki, tanpa wanita game laki-laki. Tidak ada. Saya sendiri merasakan. Seminggu saja istri pulang kampung hampir masuk rumah sakit. Kita sangat tergantung pada istri. Betul enggak? Sangat tergantung kita pada istri. Gak ada istri satu hari pun. Waduh.
Mulai lirik-lirik paracetamol. Mana letak paracetamol? Tak ulai. Luar biasa pengorbanan. Betul-betul kata Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah istri yang salehah. Enggak ada dikatakan laki-laki itu perhiasan, enggak ada. Yang dikatakan perhiasan terindah di dunia adalah istri yang salehah. Sudah azan. Ya. Karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.